mohon. Amin. Amin. Ya, selamat malam semua. Senang bisa ketemu lagi minggu ini. Kita akan memulai ya sharing kita malam ini. Saya share satu screen. Udah bisa lihat ya, Bapak Ibu ya? Baik. Oke, ini tadi lagu yang kita nyanyi bareng-bareng. Oke. Nah, saya akan mengulang sedikit apa yang kita udah pelajari minggu lalu ya, supaya kita refresh sedikit, karena minggu ini kita akan masuk ke satu tahapan yang loncat sama sekali dari apa yang kita sudah pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Nah, kita masuk ke Keluaran 15. Keluaran 15 ini dimulai dengan nyanyian Musa dan orang Israel yang juga dikenal sebagai The Song of Moses ya. Jadi nyanyian Musa dan orang Israel ini apa? Di sini yang kita pelajari minggu lalu bahwa ini adalah pujian Kristiani pertama ya. Sebelumnya cara orang Kristen, cara orang yang sudah dipanggil Tuhan itu memuji Tuhan, menyembah Tuhan adalah dengan cara potong kambing, ya, potong domba, membuat mezbah dan memuji dan mempersembahkan buat Tuhan. Itu terjadi dari kejadian, dari Adam, dari Kain dan Habel, terus Nuh, terus Abraham, terus Ishak, terus Yakub. Nah, baru sekali ini di Keluaran 15 ini pertama kali dicatat bahwa pujian Kristen itu dinaikkan dengan sorak-sorai dan menari dan diperkenankan oleh Tuhan. Baru sekali ini dicatat. Nah, di dalam karya penulisan Musa terhadap lagu ini yang terjadi secara spontan, Musa dan orang Israel bisa nyanyi bareng gitu tanpa latihan gitu ya. Kita nggak tahu betapa ramainya itu, betapa riuhnya itu, tapi mari kita bayangkan bahwa itu adalah benar-benar suatu pujian yang datang dari roh, datang dari hati yang sungguh-sungguh bersorak, melihat orang Mesir itu dihancurkan, melihat musuh yang mengejar mereka sudah sedemikian dekat itu tiba-tiba dilenyapkan. Jadi itu adalah pujian kegembiraan. Syukur untuk karya Tuhan yang menebus dan membebaskan mereka dari perbudakan. Itu juga satu pujian lega gitu ya. Ngelihat musuh yang udah semakin dekat itu, mereka berada di laut yang sama, tetapi orang Israel masih berjalan di laut yang kering. Orang Mesir di belakang dihancurkan sama Tuhan. Nah, jadi ini adalah setelah sikap tegas Tuhan terhadap musuh, Tuhan tegas sekali terhadap musuh, dihancurkan total. Nah, sekarang adalah giliran orang Israel mengambil sikap tegas terhadap masa lalunya. Dia harusnya melihat begitu orang Israel, orang Mesir itu dihancurkan, mestinya sebagai orang Israel mereka amin gitu ya, terpisah total dengan musuh kuasa-kuasa yang mengikat. Komitmennya tuh harus kayak bakar jembatan gitu. Nyebrang bakar jembatan, no way back. Makanya nyebrang laut, ketutup lautnya, nggak ada boat gitu ya, nggak ada kapal untuk kembali lagi ke Mesir. Ya, mengapa mereka lewat laut itu dan Tuhan tutup lautnya? Artinya bakar jembatan, tidak bisa kembali lagi. Ya, nah, komitmen tegas ini juga harusnya itu masuk ke dalam masa depan. Jadi masa lalu udah dikubur, masa depan harusnya menaruh kepercayaan kepada Tuhan, Tuhan besar ya, Yahweh, Allah orang Israel sepenuhnya, secara sadar, sudah sadar nih bahwa aku adalah umat dan Tuhan adalah Tuhan Allahku, secara sadar mengimplementasikan nilai-nilai gaya hidup yang baru sebagai umat Tuhan. Harusnya begitu. Nah, setelah mereka menetapkan komitmennya di dalam lagunya itu, mereka mengatakan engkau adalah kesatria perang dan seterusnya, engkau adalah Allahku, engkau adalah Allah leluhurku. Setelah mereka menetapkan komitmennya, maka orang Israel siap sekarang berjalan bersama Tuhan. Ya. Nah, sehingga penyeberangan Laut Teberau itu seperti seolah-olah kayak pembaptisan raksasa gitu ya. Jadi penyeberangan Laut Teberau itu adalah satu peristiwa penting dalam sejarah bangsa Israel, itu sama seperti peristiwa pembaptisan dalam sejarah iman kita. Kalau kita orang percaya,
terus kita mau dibaptis, artinya kita komit gitu loh, tenggelamin masa lalunya, kubur, dan bangun kembali menjadi orang yang baru gitu ya. Jadi kita tutup masa lalu yang kelam dan sesat, kita terima penebusan dan keselamatan dari Tuhan, kita bebas dari budak dosa kita, dan musuhnya dihancurin total, habis gitu, dan pemutusan selama-lamanya ikatan dosa dari hidup yang lama. Itu artinya kita tenggelam gitu, ditenggelamkan gitu. Selesai ya, kalau orang yang dibaptis diselam, dimatiin, bangkit kembali ya. Nah, lalu kita bangkit kembali, kepastian akan masa depan bersama Tuhan, artinya kita berkomitmen untuk hidup kudus. Orang Israel dipanggil begitu ya, begitu Passover, begitu Paskah, sudah potong kambing, udah lewat anak sulungnya dilewatkan Tuhan, mereka harus 1 minggu pekan roti tidak beragi. Artinya tidak ada ragi, artinya mereka dipanggil untuk hidup kudus. Nah, mereka belajar untuk kenal Tuhan lebih dalam lagi. Pribadinya, karakternya, dan karya Tuhan. Di sini mereka lihat Tuhan, Yahweh itu Allah yang menyelamatkan, sekaligus Allah yang menghancurkan. Allah yang mendatangkan shalom untuk umatnya, juga Allah yang sama yang mendatangkan malapetaka untuk musuh-musuhnya. Allah yang berbelas kasihan di satu sisi, tetapi juga Allah yang adil dan menghakimi di sisi yang lain. Allah yang pengasih, tetapi juga Allah yang murka. Nah, itu salah ketik ya, murka. Nah, lalu mereka pasrah akan pimpinan Tuhan, dan mereka patuh dan akan perintah dan ketetapan Tuhan, dan mereka menerima janji, penyertaan, dan berkat Tuhan sepanjang perjalanan ke depan. Nah, itu mestinya yang kita lihat sebagai pembaptisan ya, ketika kita tenggelam dan bangkit bersama Tuhan. Ya, kita menerima janji penyertaan Tuhan dan berkat sepanjang perjalanan kita ke depan. Nah, terus kita udah lihat di Keluaran 6 ayat 2, Tuhan menyingkapkan dirinya itu langsung melalui firman-Nya. Dia katakan kepada Musa, Elohim itu ya, Allah yang creator itu, Allah pencipta ya, mengatakan kepada Musa, akulah Yahweh, Yehova, Allah penyelamat, Tuhan. Aku mengangkat kamu menjadi umatku, aku menjadi Allahmu. Nah, di sini status jelas. Tuhan udah bilang, kamu umat, aku Allah. Ya, jelas statusnya. Jadi dia menyingkapkan, aku Allah, engkau umatku di dalam firman-Nya. Nah, yang kedua adalah Allah menyingkapkan dirinya melalui karyanya. Ya, ketika kita lemah, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan itu menggendong kita, Tuhan itu menyelamatkan kita, menolong kita yang lemah ini. Tuhan adalah keselamatanku, makanan bagi yang kelaparan, air bagi yang kehausan. Itu adalah penyediaan Tuhan melalui karyanya. Jadi Tuhan menyingkapkan dirinya melalui karya-karyanya. Ya, nah lalu di minggu lalu juga kita belajar ketika orang Israel sadar dan mengatakan Tuhan adalah kesatria peperangan. Tuhan itu yang perang sendiri, itu Tuhan. Tuhan bilang kamu diam aja, aku yang perang. Tuhan yang berperang. Dan itu membuka mata orang Israel. Kami kecil, nggak apa-apa, kita akan bisa masuk tanah Kanaan. Karena dia tahu Tuhan yang akan berperang. Ya. Nah, lalu kita juga tahu bahwa Tuhan menyatakan dirinya dia the Lord is peace, ya, Yehova Shalom. Dan pada bagian akhir minggu lalu kita belajar tentang worship. Apa sih yang Allah harapkan dari ibadah Kristiani? Nah, kita tahu ya, pujian dan syukur dinaikkan oleh Miriam dan para perempuan di akhir pasal di bagian ayat di perikop nyanyian nyanyian Moses ini ya. Keluaran 15:21, menyanyilah Miriam, memimpin para wanita itu, bernyanyilah bagi Tuhan, sebab ia telah menang dengan gemilang, kuda dan penunggangnya dilemparnya ke laut. Nah, terus kita belajar tentang ibadah yang berpusat kepada Allah. Ada 3 prinsip, dari, oleh, dan untuk Allah Tritunggal. Lalu kita belajar prinsip penyingkapan Tuhan, ibadah selalu dimulai dari Tuhan yang menyingkapkan dirinya.
kemudian diresponi oleh umat. Ya, selalu Tuhan yang mulai, selalu ada panggilan beribadah, baru umat meresponi. Ya, dan tujuan ibadah harusnya terjadi transformasi. Ya, bahwa yang terjadi dalam panggilan Tuhan Yesus adalah terjadi transformasi. Tadinya penjala ikan, sekarang menjadi penjala manusia. Kalau tidak terjadi transformasi, itu namanya bukan ibadah. Itu namanya mungkin menggugurkan kewajiban, bukan ibadah ya. Kita beribadah harusnya terjadi transformasi di dalam hidup kita. Nah, sehingga itu yang kita pelajari minggu lalu, haleluya ya, kita sudah ditebus dan kita sudah diselamatkan. Nah, sehingga itu mengakhiri bagian pertama dari Keluaran. Jadi Keluaran ini kalau kita bagi dua, ada dua bagian nih. Nah, kemarin minggu lalu kita sudah mengakhiri bagian pertama. Puji Tuhan, kita udah jalan Keluaran 1 ayat 1 sampai pasal 15 ayat 21. Itu adalah perjalanan iman bangsa Israel, penebusan dan pelepasan dari perbudakan. Jadi itu bagian pertama. Tuhan menebus Israel pada malam Paskah. Israel jadi milik Tuhan. Tuhan melepaskan Israel, umatnya, dari perbudakan. Tahap pertama, 10 tulah dipatahkan cengkraman Firaun atas Israel. Tahap kedua, Israel dipanggil keluar, meninggalkan Mesir. Tahap ketiga, Tuhan hancurin tentara Mesir selamanya di Laut Merah. Ya, nah catatan. Nah dalam perjalanan iman Kristen kita, penebusan dan pembebasan ini bisa terjadi pada saat yang bersamaan. Jadi bukan yang mana duluan nih, enggak sih. Terjadi penebusan dan pembebasan itu terjadi bersamaan. Ya, nah inisiatif dan karya penebusan dan pelepasan ini seharusnya diresponi dengan. Jadi pada bagian pertama ini kita cuma bicara tentang penebusan dan pelepasan. Nah, inisiatifnya datang dari Tuhan, ya, dari Allah Yahweh ini. Dan harusnya inisiatif ini diresponi sama umat ibadah, ingat ya, penyingkapan Tuhan, peresponan kita untuk komitmen hidup kudus. Roti tidak beragi 1 minggu, ya, artinya kita komit untuk mau hidup suci. Yang kedua, melepaskan hak, ya, dan menerima pimpinan Tuhan. Kita mengakui Dia Allah, aku umat. Artinya kita melepaskan hak menjadi Allah bagi diri sendiri. Kita mengakui Allah, engkau Allah, aku umat. Kan gitu. Jadi kita lepasin hak, ya, untuk menerima pimpinan Tuhan, mengakui engkaulah Allahku, aku umatmu. Kita menundukkan diri kita di dalam pimpinan Tuhan. Nah, yang ketiga adalah karena kita udah tundukin diri kita, artinya kita belajar untuk mematuhi semua ketetapan dan peraturannya, kita menjalankan perintah dan kehendaknya, dan belajar setia berjalan bersama Tuhan. Tiap kali jalan, ketemu lagi sifat baru. Ketemu lagi cara Tuhan yang baru. Dan makin kita sering lama jalan sama Tuhan, relasinya, pengenalannya akan Tuhan semakin dalam. Makanya harus jalan bareng-bareng, ngobrol-ngobrol gitu ya, supaya tambah dalam relasi dan pengenalan Tuhan. Nah, ini kita belajar bagian pertama. Nah, hari ini kita masuk nih sebuah satu milestone yang gede kepada bagian yang kedua. Nah, bagian kedua ini mulai ayat 22, Keluaran 15:22 sampai nanti akhirnya dari Keluaran. Nah, kita akan melihat dan mengenal Tuhan dalam berjalan bersamanya, ya, dalam perjalanan bersamanya. Nah, dan kita akan masukin bagian pertama, bagian kedua ini pertama-tama adalah kehidupan di padang belantara, ya. Jadi di sini pertama kali mulai masuk padang belantara. Setelah kelar Laut Teberau, bayangkan ya, orang Israel 2,5 juta berada di pinggir pantai, begitu kan? Nah, konteksnya begitu. Baru kita masuk ke ayat 22. Ya. Nah, ayat 22 itu mengatakan begini, kemudian Musa memimpin orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka berjalan memasuki padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dan tidak mendapat
air. Ya, nah, jadi coba kita lihat peta ya. Dia dari Goshen ke Sukot, Sukot ke Etam, ya. Dari Etam dia ke Pihahirot ini, Pihahirot, lalu nyebrang sampai di Pihahirot, nyebrang sampai ujung laut gitu ya, udah sampai di seberang. Nah, sekarang ini jalan dari Pihahirot menuju ke Mara, ya, gitu ya. Jadi kemudian Musa memimpin, dia udah nyampe di seberang laut, mereka masuk ke padang gurun Shur ini, Desert of Shur, ya, masuk ke sini. Jalan padang gurun nih. Nah, 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun dan tidak mendapat air. Ya, nah padang gurun yang saya mau tekankan di sini gini, teman-teman, Bapak Ibu semua ya. 3 hari mereka jalan di padang gurun dan tidak mendapatkan air. Sebenarnya itu adalah kalau kita lihat, sorry ya, 3 hari artinya sudah 6 hari mereka keluar dari Mesir. Ingat ya, 3 hari pertama kan dia dari Rameses nih, dari Goshen, Rameses, Sukot, Pihahirot, sampai seberang laut Tebrau. Nah itu 3 hari kira-kira ya, mereka keluar di tengah malam, lalu mereka tersesat begitu, seolah-olah tersesat, terus balik lagi, terus Tuhan bekerja semalam-malaman dan seterusnya begitu. Kira-kira itu 3 hari makan waktu. Ya, nah sekarang 3 hari lagi dari Pihahirot menuju Mara itu sekitar 60-70 kilometer, jalan 2,5 juta orang. Ya, itu kira-kira perlu 3 hari. Jadi kita 3 hari, kira-kira udah 6 hari nih mereka keluar dari Mesir. Ya, dan ingat, ini masih di awal musim semi. Ingat ya, kalau kita ingat di Keluaran berapa itu? Di Keluaran 12, Tuhan bilang kan, hari ini waktu Paskah itu, ini adalah hari pertama, bulan pertama. Catat, ini adalah hari kemerdekaan kalian, kan gitu ya. Di bulan Abib ceritanya, itu hari pertamanya. Nah, bulan Abib itu dimulai musim semi. Nah, jadi 6 hari ini keadaannya itu berarti masih di musim semi. Jadi ini masih di awal musim semi. Bulan Abib, bulan pertama dalam kalender Israel. Saya ingetin lagi kalendernya kayak begini, Bapak Ibu. Ya, ini sudah kita pelajari beberapa bulan lalu. Ingat, ini adalah bulan Abib yang paling atas, ya, bulan Nisan, bulan Abib. Nah, itu tuh di pertengahan Maret atau di pertengahan Maret sampai awal April, kira-kira begitu ya. Ini adalah musimnya orang menanam barley, menanam gandum. Dan kalau kita lihat suhunya nggak panas-panas gitu loh. Suhunya tuh baru 10 derajat sampai paling panas 24. Dan itu musim hujan. Nah, itu yang kita mesti sadar, ini musim semi ini. Kok air nggak ada? Nah, itu adalah sebuah keanehan. Ya. Nah, jadi sampailah mereka di Mara, ya, ayat 23. Kemudian sampailah mereka di Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Mara adalah tempat persinggahan dalam rute perjalanan ini. Ya, mereka lelah dan haus. Lalu mereka lihat air. Namun air itu nggak bisa diminum. Saya bayangin kalau Mara tahun 2020 di gambar yang di bawah nih. Ya, kami kebetulan saya pernah visit tempat ini ya modelnya ya begitu, cuma satu sumur doang kering gitu. Tapi kita bayangin 2000 ini berapa ribu? 4.000 tahun yang lalu zaman Musa ini ya. 6.000 tahun yang lalu, dan mungkin di situ bentuknya itu ada mata air gitu yang mungkin di gambar yang di atas saya mencoba membayangkan begitu ya, dan harusnya itu ada airnya gitu. Nah, Mara adalah tempat persinggahan dalam rute perjalanan mereka, orang Israel lelah dan haus. Lalu dia melihat air, namun air itu nggak bisa diminum. Ada airnya, tapi nggak bisa diminum. Artinya ada harapan yang muncul, nggak ada air 3 hari, tiba-tiba muncul air, wah senang nih. Nggak bisa minum. Harapannya muncul, sekarang lenyap. Hal itu menimbulkan apa? Kesel yang jelas. Aduh, gitu ya. Kecewa juga. Ya elah, nggak bisa minum. Dan marah, gitu. Ya, kesel, kecewa, dan marah. Nggak bisa minum.
Nah, sebenarnya ini sebuah keanehan yang tadi saya bilang. Karena konteksnya adalah musim semi. Suhu udara 10-24 derajat Celcius, sinar matahari 10-11 jam, dan harusnya ada tanaman hijau. Walaupun mungkin tidak banyak. Dan harusnya mulai ada mata air, tidak kering kerontang. Nah, ini adalah dua gambar yang saya coba cari-cari di Google gitu ya. Musim semi di Gunung Singai bentuknya kayak gitu, ada tanaman. Di Kadesh Barnea juga ada tanaman gitu. Dan ini musim semi. Tadi kita udah lihat ya, kalendernya Israel tadi hujan gitu. Ini musim penghujan juga. Nah, sehingga harusnya ada air. Tapi anehnya, orang Israel tidak mendapat air selama 3 hari perjalanan. Itu keanehan pertama. Keanehan yang kedua, di Marah mereka menemukan air, tapi nggak bisa minum. Airnya pahit, getas. Karena apa? Saya lagi belajar air sekarang ini ya. Air yang tidak bisa minum karena getas pahit itu karena mineralnya terlalu tinggi. Artinya itu terjadi kekeringan yang luar biasa sampai air itu mineralnya begitu tinggi nggak bisa diminum. Nggak enak, rasanya itu pahit banget memang. Nah, logikanya di musim semi nggak terjadi itu. Wong orang lagi musim hujan, baru musim semi, baru selesai hujan-hujanan di musim dingin gitu kan. Kok Nah, ini adalah dua keanehan yang terjadi, ya, nggak ada air dan airnya pahit. Nah, kita coba lihat musim semi di Gunung Singai. Ini contohnya nih, ada airnya, ada tanamannya, walaupun ini kering kerontang dalam tanda kutip gunung-gunung gitu ya. Memang begitulah alamnya di situ. Nah, ini salah satu contoh berikutnya lagi. Mata airnya banyak di musim semi di Gunung Sinai ya. Nah, jadi ayat 24, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Nah ini ya, marah dia, kecewa dia. Nah, kita lihat. Bersungut-sungut itu kata sederhananya adalah mengomel. Ya, mengomel. Apa sih mengomel? Saya coba membawa kita mengerti dulu supaya sama-sama ngerti ya artinya ngomel apa sih. Pasti kita semua mengomel lah. Saya pengomel ya. Nomor satu adalah mengeluh ya. Mengomel itu artinya mengeluh dan kita tuh mengumbar kemarahan dan kejengkelan, menunjukkannya gitu loh. Marah gitu, jengkel gitu tuh ditunjukkan, itu namanya ngomel ya. Nah, dan menyalahkan tanpa upaya mencari solusi. Kamu sih udah dibilangin berkali-kali tetap aja lakuin seperti itu. Nah, ngomel tuh, nyalahin tanpa cari solusi. Nah, mengomel bukan memberi masukan ya, kita bedain ya. Kalau memberi masukan, menegur, menunjukkan kesalahan, dan menunjukkan adanya harapan untuk perbaikan, itu beda. Itu bukan mengomel, itu benar-benar memberikan masukan. Nah, mengomel adalah menyalahkan, mengeluh, mengumbar kemarahan dan kejengkelan. Jadi bersungut-sungut itu mengomel. Nah, mengapa orang mengomel? Mengomel itu menyatakan kekesalan, menyatakan kekecewaan, mengatakan kemarahan. Kenapa? Akibat apa? Ya. Jadi saya belajar nih di beberapa perusahaan saya kerja ditanya, mesti coba cari tahu tuh mengapa, lima mundur, mengapa gitu. Jadi mengapa mengomel? Karena kesel. Mengapa kesel? Karena kecewa. Kenapa kesel? Marah nih ya. Karena akibatnya apa? Apa sebenarnya yang menyebabkan kekesalan, kekecewaan, dan kemarahan itu? Nah, yang menyebabkan kesal, kecewa, dan marah itu sebenarnya harapan yang tidak terpenuhi. Kita berharap sesuatu tidak dipenuhi. Ya, nah harapan ini bisa bersifat materi. Seharusnya udah ada, namun nggak ada. Nah itu bikin jengkel gitu ya, bikin kesel gitu. Atau harapannya itu berupa kegiatan. Harusnya sudah dilakukan, harusnya sudah diambilin, harusnya sudah dianterin, tapi tidak dilakukan. Ya, dan itu bikin jengkel. Nah, lalu tidak menemukan alasan yang tepat mengapa tidak dilakukan. Ya, misalnya kenapa nggak dianterin? Yang disuruh antar diem aja gitu atau jawabnya ngawur, itu bikin kita meledak gitu ya. Ini ada tuntutan yang sangat subjektif, mau jawab pun dia ada alasannya, kalau alasannya nggak saya terima
nggak sesuai dengan pemikiranku, tetap kena omel. Ya enggak? Ya. Jadi pemberian alasan itu adalah tuntutan yang sangat subjektif, yang hanya bisa diterima jika sesuai dengan pemikiranku. Oh, saya nggak bisa antar Bu karena kecelakaan, ketabrak mobil sampai kaki patah. Oh iya, 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 iya. Kita bisa maklum. Tapi kenapa nggak dianterin? Aduh maaf, tadi istri telepon sampai lupa, awon habis deh, kena omel deh gitu ya. Nah itu dia. Jadi kalaupun dapat alasan, kita mau alasannya itu sesuai dengan kepikiranku begitu kan. Nah, terus siapa yang diomelin? Sasaran omelan adalah orang yang lalai itu atau yang dianggap bertanggung jawab untuk semua hal ini. Kita omelin gitu ya. Nah, insight-nya apa? Sebenarnya mengomel itu sebenarnya mencerminkan isi hati kita yang paling dalam. Sebenarnya itu harus kita akui. Saya ketika membuat renungan ini ya, saya jadi banyak terdiam dan malu dan minta maaf sama suami saya karena saya tukang ngomel. Saya malu sendiri karena betul banget. Jadi mengomel sebenarnya mencerminkan isi hati yang paling dalam. Kita merasa kita tuh berhak gitu. Ya, kita tuh menuntut kenyamanan atau kenikmatan sebagai hak yang memang sudah seharusnya begitu gitu. Nah, kalau engkau nggak melakukan, engkau merusak hakku gitu ya. Terus kita tidak bersedia dan tidak rela menemui dan menjalankan kesulitan gara-gara lu tuh telat nih gua. Gara-gara lu tuh kerjaan tertunda nih. Dan itu ribet tau gak? Nah, kita tidak bersedia menemui kesulitan tersebut. Lalu, mengapa kita merasa berhak? Karena kita memandang diri kita tinggi dan merasa layak. Ya, pantes nih gue gitu. Jadi harapan ini adalah dan apa yang kita minta orang lakukan itu, yang kita minta atau yang orang lakukan itu kita anggap enteng gitu. Masa gitu aja nggak bisa? Itu kan gampang. Kan gitu. Harapan yang enteng atau mudah dilakukan. Jadi kalau saya tuh pantas marah, pantas ngomelin, dan aku menolak untuk menahan diriku. Memang harus diomelin kok. Nah, begitu ya. Jadi saya merasa pantas untuk ngomel dan pantas untuk marah karena pantas sih diomelin gitu. Nah, lalu mengomel itu berarti berasumsi ada orang yang melayani gitu dan tahu tugasnya dan tanggung jawabnya. Jadi kalau dia tidak lakukan, artinya dia males atau dia nggak tanggung jawab. Sehingga pantas nggak diomelin? Pantas, kan gitu ya. Nah, kita pantas diomelin, mengomel. Nah, yang ketiga adalah sebenarnya kalau kita ngomel gitu ya, kita harus malu untuk mengakui, iya ya, kita tuh maunya tuh menuntut dan nggak bersyukur. Selalu berfokus pada apa yang tidak ada gitu. Dan yang belum dikerjain. Kita lupa nih, semua jasa kebaikan yang sudah dilakukan, pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan, itu lupa semua. Kita melupakan apa yang sudah ada. Karyanya, pencapaiannya di masa lalu, kita lupakan semua. Pokoknya ini nggak dikerjain. Dah, habis deh. Itu yang diomelin. Jadi, mengomel itu sebenarnya mencerminkan isi hati yang paling dalam. Merasa berhak, merasa layak gitu, tinggi banget memandang diri, dan selalu menuntut dan tidak bersyukur. Itu membuat kita mengomel. Ya, pada pasangan, kepada anak, kepada karyawan, kepada siapa aja kita ngomel. Nah, sebenarnya mengomel itu adalah jerat diri, saya bilang. Ya, ingat ya, kita ini kan orang Israel yang baru keluar dari Mesir nih. Kita ini berusaha melepaskan diri dari jerat kan. Tapi kita mengomel itu artinya kita membuat jerat pada diri kita sendiri. Ya. Kenapa dibilang jerat diri? Mulai dari hal-hal kecil yang menjadi omelan. Lalu berkembang menjadi penghakiman. Labeling, ya, anak nggak nurut, mulai diomelin. Nggak masih kan, kamu itu ya, nah di label anaknya, dihakimin, di labeling, ya, dasar bandel gitu. Lalu kemudian berkembang mencari bahan-bahan dan alasan-alasan untuk mengomelin lebih lanjut. Itu dosa yang bermultiplikasi gitu, menjadi jerat gitu ya. Mengomel kecil menjadi label, berkembang menjadi alasan berikutnya untuk mengomel. Nah,
Mengomel itu satu, jerat diri. Yang kedua, menjadi racun untuk nularin ke semua orang. Bagi yang diomelin, ya, orang yang diomelin juga tinggi hati. Kita ini semua manusia udah jatuh di dalam dosa. Jadi jangan anggap kita tinggi hati yang ngomel. Yang diomelin nggak tinggi hati. Yang diomelin rendah hati, terima-terima aja gitu. Enggak. Yang diomelin pun juga tinggi hati. Ya, tapi nggak ngaku aja. Nah, bisa jadi dia menjadi sedih, hancur dan luka. Tetapi bisa juga menjadi kesal, marah, dan nggak terima sebenarnya diomelin. Ujung-ujungnya berontak. Ujung-ujungnya sakit hati. Dan membalas dengan perbuatan yang lebih buruk. Ya, coba deh. Kan begitu, coba kita renungkan. Apa iya benar ya? Kita tuh kalau ngomel, yang kita akibatkan adalah yang seperti ini. Nah, yang lalu orang lain yang mendengarkan omelan kita, bukan yang diomelin nih, yang mendengar omelan kita, yang juga tinggi hati, mendapat contoh dan jadi kompor deh, dan akan ikut menambahkan omelan tersebut dan menjadi pengomel berikutnya. Nah, itu dia. Jadi mengomel itu membuat kita terikat kembali. Itu sebuah dosa yang kembali mengikat diri, mengikat orang yang diomelin, dan mengikat orang lain yang mendengarkan omelan tersebut. Nah, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kan? Mengomel bangsa itu kepada Musa, apa yang akan kami minum? Nah, coba perhatikan Bapak Ibu. Di sini pertama kali kata bersungut-sungut itu dicatat dalam Alkitab. Sebelumnya nggak ada tuh, kalau kita udah pelajarin ya, teman-teman dari Atria yang udah belajar dari Kejadian sampai sekarang, belum pernah dicatat bersungut-sungut. Baru kali ini dicatat bersungut-sungut. Ini kata bersungut-sungut pertama dicatat dalam Alkitab, ya, di ayat 15 ayat 24 ini. Nah, dan kata bersungut-sungut ini terjadi di perhentian pertama dalam perjalanan pertama setelah pembaptisan Laut Teberau. Coba bayangkan. Ya, barusan dibaptis nih ceritanya. Mulai berangkat, mendarat di perhentian pertama di Mara, ya kan? Baru berhenti pertama, baru perjalanan pertama muncul bersungut-sungut. Ya, perihalnya nggak ada air minum. Mereka kesal, kecewa, dan marah. Mengapa? Mereka lelah dan kehausan. Di Mesir, nah balik lagi nih ceritanya, rindu Mesirnya keluar langsung kan. Di Mesir, air sungai Nil melimpah. Sekarang mereka dibawa keluar nih dari Mesir dan menemukan kelangkaan air yang tidak pernah mereka temui di Mesir. Sungai Nil panjang, Bo, kan gitu. Buset, airnya banyak banget gitu. Di sini, buset, ngapain bawa kami keluar dari Mesir? Air aja lu kagak punya, kan gitu ya. Jadi mereka marah karena menemukan kelangkaan air ini. Dan bagi mereka ini kemunduran. Dan siapa yang dapat menerima kemunduran? Tadi kita udah dapat air melimpah-limpah. Sekarang kamu suruh kita keluar dari Mesir. Dan sekarang kami tidak ada air. Ini kemunduran. Wah, kan begitu ya. Yang harusnya lepas dari perbudakan, keadaan semakin baik dan semakin sejahtera. Ini nih kemunduran namanya. Nah, itu yang terjadi dengan, coba kita aplikasikan dalam hidup kita. Rata-rata orang suka downgrade. Ya, am I getting an Apple MacBook with this upgrade? Oh enggak, lu dapatnya Windows 10 aja gitu. Wah, anaknya nangis gitu kan. Tadinya udah bisa nih makan premium Wagyu buffet kan gitu ya. Sekarang kena COVID, gaji dipotong dan seterusnya. Oh ya udah makan nasi kucing aja deh. Atau makan nasi padang pakai telur dadar kan begitu. Ya, ini namanya downgrade. Nah, itu yang dirasakan sama orang Israel. Downgrade. Tadi dapat air melimpah-limpah, sekarang air aja nggak ada. Ampun deh, ya. Dalam industri kita, siapa yang menyangka ada COVID? Sekarang amburadul semua perusahaan. Gaji mulai dipotong, bukan? Bentar lagi kena pecat. Habis kena pecat,
usaha tutup. Yang saya mau bilang adalah, nggak ada yang suka, tapi kenyataannya beda dengan harapan. Ya, nggak ada yang suka downgrade, tapi kenyataannya, fakta itu yang kita terima berbeda dari harapan kita, bukan? Nah, ini yang terjadi sekarang, bukan? Sama ya kondisinya ya, downgrade. Nah, jadi bersungut-sungut mereka. Dan siapa yang mereka omelin? Musa. Jadi mereka bersungut-sungut kepada siapa? Musa. Ya, nanti kita lihat pasal berikutnya dia bersungut-sungut kepada siapa lagi gitu ya. Tapi kali ini dia bersungut-sungut kepada Musa. Nah, orang yang memimpin mereka keluar dari Mesir seharusnya tanggung jawab. Seharusnya mencukupkan kebutuhan mereka. Wah, kan? Musa dituding. Mereka sebenarnya sadar pemimpinnya adalah Tuhan. Tapi berani sama Tuhan? Nggak berani. Mereka belum berani berhadapan sama Tuhan yang maha besar itu, begitu ya. Jadi mereka mendapatkan Musa, hamba Tuhan itu sebagai sasaran omelan. Nah, jadi kambing hitam nih. Oke, coba kita lihat kita ya, mendapatkan kambing hitam untuk disalahkan itu nyaman rasanya, nggak? Puas gitu. Karena ada kekejaman dalam diri kita ini yang terlampiaskan kalau ketemu kambing hitam. Ya, tuh, salahin dia aja gitu ya. Nah, Musa jadi kambing hitam. Puas, yang ngomel-ngomel tuh puas gitu ngomelin Musa. Nah, sebenarnya itu Tuhan menguji orang Israel. Dan ini adalah ujian pertama Tuhan. Ya, sebenarnya Tuhan baru aja mendarat di Mara, perhentian pertama, Tuhan kasih ujian pertama dari Tuhan. Orang Israel itu baru aja menyaksikan, mengalami mujizat maha dahsyat Tuhan, suatu pengalaman langka luar biasa berjalan bersama Tuhan. Apa yang mereka saksikan? 10 tulah. Gila, setahun penuh nih, mulai dari air jadi darah, sungai Nil, sampai anak sulung Mesir mati. 10 tulah terjadi dalam kira-kira 6 bulan sampai 12 bulan gitu ya. Mengalami dan dia lihat, wah, tadinya ikut kena. Tulah ketiga nggak kena, terus nggak kena. Anak sulung selamat gitu ya. Apa bukan suatu pengalaman mujizat dahsyat yang mereka alami? Mereka diluputkan dari kematian anak sulung dan mereka keluar dari Mesir 430 tahun setelah jadi budak dengan kaya raya. Orang Mesir kasih dia duit, orang Mesir kasih dia perhiasan, kasih dia emas, kasih dia kain bagus-bagus. Dia keluar dengan kaya raya. Apa nggak ajaib itu? Mujizat itu. Ya, nah mereka diselamatkan, dia berjalan di dasar laut yang kering, sementara di laut yang sama tentara Mesir ditenggelamin. Nah, mujizat-mujizat yang mereka alami membawa kekaguman, kagum dia kan, dan puncak kekaguman mereka atas mujizat-mujizat dahsyat ini keluar dalam bentuk puji-pujian, bukan? Yang tadinya potong kambing yang saya bilang, tiba-tiba mereka sampai di tepi laut Teberau setelah mereka diselamatin, yang keluar adalah mereka nyanyi sama-sama. Dan itu adalah puncak kekagumannya. Dia memuji Tuhan, dia kagum, dia kaget dengan mujizat-mujizat dahsyat ini, dan keluar dalam puji-pujian terhadap karakter, terhadap pribadi dan karya Tuhan. Dia gedein kan, engkau kekuatanku, engkau satria perang, engkau luar biasa, kau tenggelamin orang Mesir dan seterusnya. Ya. Nah, mujizat bagi mereka adalah pertunjukan kehebatan dan kedahsyatan Tuhan. Ada yang salah nggak dengan itu? Enggak. Karena memang mujizat adalah pertunjukan dari kehebatan dan kedahsyatan Tuhan, bukan dari air menjadi darah nih, sampai ketemu tiang pilar, tiang awan, tiang api. Semuanya itu dahsyat Tuhan, begitu kan? Mengagumkan nggak? Oh pasti. Tuhan bagi mereka adalah Allah yang maha hebat dan maha dahsyat, nggak lawan punya. Mereka sangat menyukai mujizat Tuhan, terutama yang memberi dampak baik dalam ukuran daging mereka. Ya kan? Si Mesir kena kutu, aku enggak. Si Mesir kena belalang, aku enggak. Si Mesir kena hujan es, aku enggak. Si Mesir mati anak sulung, aku enggak. Dia diselamatin terus kan? Oh, happy dia dengan mujizat Tuhan. Nah, jadi mujizat mengagumkan mereka. Oh iya, Tuhan maha dahsyat. Oh iya, dahsyat, baik Tuhan.
Dan itu memberi dampak terhadap dagingku kok, Tuhan baik. Nah, sehingga mereka memperlakukan Tuhan sebagai Allah palu gada. Apa lu minta, gua ada. Itu dia. Ya, jadi dia bilang begini nih, kalau Tuhan nih belah laut aja bisa, masa sediain air minum nggak bisa? Hayah, kecil lah itu, gitu kan? Ya, pertolongan demi pertolongan dari Tuhan yang selama ini mereka terima, mereka anggap itu haknya. Dan itu sudah menjadi kewajiban Tuhan untuk memenuhinya. Ya, mereka nggak ngerti yang namanya konsep anugerah. Anugerah itu adalah ditebus, diselamatkan, ada yang bayar. Siapa bilang nggak ada yang bayar? Ada yang bayar. Ya, jadi ketika Tuhan menembus dan menyelamatkan mereka, ada hal-hal yang sangat berharga itu dibayar dengan pengorbanan dan kehormatan Allah sendiri. Tapi mereka anggap itu anugerah, pemberian gratisan. Nah, gitu ya. Gratis. Sama seperti kita, saudara-saudara. Ketika kita udah menerima penebusan Kristus dan masih berkanjang dalam dosa, artinya apa? Kita anggap keselamatan itu gratis. Nggak ada yang bayar, gratisan, cuma-cuma. Anugerah keselamatan memang gratis, memang nggak ada yang, memang cuma-cuma. Tapi siapa bilang itu nggak ada yang bayar? Itu ada yang bayar. Dengan kematian Kristus kita baru bisa diselamatkan. Tanpa itu, kitanya terima cuma-cuma. Anak Allah masih mati di kayu salib untuk tebus kita. Mereka nggak ngerti konsep anugerah. Mereka anggap ini gratisan, gampang. Oh, Tuhan maha kuat, maha dahsyat. Lakukan aja, kan gitu. Masa bikin air minum nggak bisa? Mereka memperlakukan Tuhan sebagai Allah palu gada. Apa gue minta, lu ada. Yang berkewajiban menyediakan semua keperluan mereka. Nah, jadi menyaksikan, mengalami, jadi dia nggak hanya menyaksikan loh ya, dia mengalami juga. Jadi menyaksikan dan mengalami mujizat Tuhan hanya membuat mereka kagum dan memuji-muji Tuhan, tetapi berhenti sampai di situ. Menyaksikan dan mengalami mujizat Tuhan sama sekali tidak berfungsi apa-apa untuk pertumbuhan kedewasaan iman mereka. Mereka tetap kanak-kanak. Tidak menuntun mereka untuk rendah hati dan rindu untuk kenal Tuhan lebih dalam. Tidak membuka hati mereka untuk percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan. Tidak membuat mereka percaya dan memasrahkan masa depan di bawah pimpinan Allah. Menyaksikan dan mengalami mujizat tidak menjamin apapun, tidak menjamin orang itu berubah hatinya, berubah kelakuannya, enggak. Banyak orang Kristen sekarang menantikan mujizat, demen pergi kebaktian-kebaktian yang penuh dengan mujizat. Tetapi di sini kita belajar, Keluaran 15 ini mencatat, menyaksikan dan mengalami mujizat tidak menjamin perubahan hati dan kelakuan orang. Dia sibuk dengan mujizat, kagum doang, tapi berhenti sampai di situ. Ya, kekaguman mereka akan mujizat yang menguntungkan mereka. Mereka tuh kagum dengan mujizatnya yang menguntungin mereka. Mereka nggak kagum sama pribadi, karakter, dan karya Tuhan. Dia nggak kagum sama Tuhan yang bikin, dia kagum sama mujizatnya. Dan dia ingin mujizatnya itu untuknya. Datang ke kebaktian tuh supaya dapat mujizat, kesembuhan. Dia rindu sembuhnya. Dia nggak rindu ketemu Tuhannya, penyembuh itu nggak rindu. Nggak mau tahu itu, pokoknya aku sembuh. Gitu. Mereka kagum dengan mujizatnya yang menguntungkan mereka. Bukan kepada pribadi dan karakter dan karya Tuhan itu sendiri. Nah, dan kekaguman mereka itu berhenti, stop, hanya dalam wujud puji-pujian, tari-tarian, dan perayaan-perayaan. Makanya banyak gereja sibuk dengan puji-pujian, sibuk dengan menari-nari, sibuk dengan perayaan demi perayaan demi perayaan. Kagum, kekaguman kita akan Tuhan itu berhenti sampai di situ.
Banyak pengemis di depan gereja bodo amat. Orang mau tenggelam kayak bodo amat. Tidak melakukan tugas kita sebagai orang Kristen untuk mengasihi sesama. Kita sibuk bersikutat kagum, puji Tuhan, tapi berhenti sampai di situ. Ya, mengapa? Nah, ini yang saya mau bahas. Jadi, pertanyaan adalah mengapa? Coba tanya lagi, mengapa? Mengapa kok berhenti sampai di situ? Nah, ada satu jawaban yang dalam sebenarnya. Karena saya bilang mentalitas budak. Saya akan coba jelaskan apa yang saya maksud dengan ini ya. Mengapa? Karena mentalitas budak. Jadi secara status, mereka bukan lagi budak. Dia udah lepas kan dari Mesir kan, dan Tuhan udah kasih identitas baru. Noh, bangsa Israel merdeka kan gitu. Engkau bangsa merdeka sekarang, ya. Engkau menjadi umatku, aku Tuhanmu, kata Tuhan kan. Engkau menjadi umatku, engkau tidak lagi menjadi budak. Nah, secara status mereka bukan lagi budak. Namun mentalitas budak masih melekat. Apa yang disebut mentalitas budak? Budak itu adalah penerima pasif. Budak itu terima upah sebagai kompensasi kerja paksa yang mereka lakukan. Mereka kerja, bos yang kasih makan, kan gitu. Mentalitas budak bukan? Kita suka bilang tuh mentalitas kuli, nah, kan gitu. Kalau nggak diupah nggak mau kerja. Itu kan mentalitas kuli, bukan mentalitas entrepreneur kan gitu ya. Kalau diupah baru mau kerja. Kalau diketok baru mau jalan. Nah, itu adalah mentalitas budak. Mereka biasanya penerima pasif, terima upah baru kerja. Kerja, bos yang bayar. Nah, mereka karena budak nggak pernah diajar untuk berinisiatif, untuk kreatif, untuk proaktif cari solusi. Itu bukan kerjaan budak. Budak ya budak kan gitu ya. Nah, jadi walaupun sekarang udah jadi umat pilihan, udah jadi status orang merdeka, namun mentalitas budaknya itu masih melekat kuat. Nah ini ya, saya punya anjing namanya Polly. Kasih gambar Polly. Tapi Polly adalah anjing yang di-abuse ya dulunya. Jadi kami menemukannya di jalan dan ada salah satu jemaat gereja yang membawanya ke gereja dan anjing ini abis-abisan gitu ya, dicabutin giginya, ditempelengin, ditendang sehingga anjingnya itu bengkak, matanya merah, giginya hilang semua, nggak ada gigi sama sekali. Jadi anjing ini pastinya udah dijahatin. Nah, saya nggak tega, saya cari kartunnya aja. Kira-kira begitu aja, anjingnya dijemur, diinjak-injak, ditendangin, dicemplungin ke air, dipukulin, dan seterusnya. Jadi, ini adalah Polly dan majikannya yang jahat dan kejam. Nah, sekarang anjing ini dibuang, terus kami ambil ya dari gereja, kami bawa pulang, kami sayang-sayang sebagai bahkan seperti anak kami karena kami nggak punya anak, kami sayang-sayang sebagai anjing kesayangan. Tetapi apa kelakuannya? Polly ini persis sama seperti dulu saya pernah kerja di sebuah perusahaan ya, saya nggak usah sebutin namanya, tapi perusahaan ini senengnya itu punya dua statement, manajemen by fear, sama persis kayak majikannya si Poli ini, nggak mau nurut dikemplangin, kalau bandel dikit cemplungin ke air misalnya begitu, sama. Ini adalah manajemen by fear. Dua kalimat unggulan, dua kalimat saktinya di perusahaan ini adalah I don't care, ya, you have to. Nah, that the kalimat yang keduanya. Jadi kalau mau nyuruh apa-apa, but boss ini nggak bisa, nggak peduli, I don't care, you have to. Nah itu dia, dua kalimat sakti. If you don't do it, selesai urusan. Ya, tinggal bye-bye kan gitu. Nah, jadi ini adalah sama. Kalau dalam anjing begitu, dalam manusia begini, I don't care, you have to. Nah, ini kalimat statement yang selalu diulang-ulang yang membuat perusahaan itu seolah-olah bisa bertumbuh dengan sangat baik karena semua orangnya kerja dengan ketakutan. Dan perusahaan itu bisa berhasil loh. Karena kejamnya kayak begitu gitu. Ya. Dan itu yang terjadi. Dan ini merupakan sebuah pengalaman yang mengerikan. Nah, sehingga balik ke cerita si Polly tadi, si Polly sekarang sudah diadop sama kami, dan kami menyayangi anjing ini. Kami sayang sama dia. Tapi apa yang terjadi dengan Polly? Polly dengan majikan yang baik, dia tidak percaya. Dia selalu ketakutan. Kalau saya
Misalnya kayak tadi pagi saya buka kulkas, tiba-tiba meluncur sebuah toples kecil, pecah, brak gitu. Si Poli langsung kabur naik ke atas. Karena dia ketakutan. Karena dia merasa saya marah. Dia ingat bosnya yang lama. Sehingga anjing ini menjadi selalu ketakutan. Misalnya saya ngajar begini, ini kan suara saya kencang ya. Nah, dia langsung mengkerut tuh di situ. Jadi Poli, walaupun majikannya, saya bukan bilang saya majikan ideal ya, tapi saya sayang sama anjing ini, tetapi anjing ini tetap ketakutan. Karena dia punya mentalnya tuh sudah rusak gitu. Dan itu perlu waktu cukup lama untuk mengembalikan trust-nya. Ya. Jadi walaupun bosnya udah ganti, anjing itu tetap ketakutan. Nah, jadi perlu waktu untuk punya healthy mentality dan full trust kembali, gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Banyak perusahaan modelnya kan kayak gini. Bos itu cuma perintah-perintah, bukan menjadi leader yang bertanya. Bos itu cuma kasih tahu, ini mesti dilakukan kayak gini, tidak mencontohkan. Ya, bos itu cuma suruh perintah, pergi sono. Tapi leader harusnya ngajak pergi bareng, kan gitu. Ya, nah kita sadar nggak sadar jadi Mesir. Bos itu suka salahin yang di bawah kan gitu. Mestinya leader itu sama-sama memperbaiki yang rusak. Ya, bos itu pakai anak buahnya itu untuk kepentingan dirinya. Mestinya leader itu justru mengembangkan anak buah. Ya, bos itu apa-apa gue. Nah, kalau leader itu kita bersama-sama. Nah, Tuhan kita itu mirip kalau dalam prinsip manajemen ini harus itu seperti leader gitu. Kita itu sebagai anak-anak Tuhan juga harusnya sebagai leader. Nggak boleh jadi bos. Siapa lu gitu kan gitu ya. Mestinya kita sebagai leader karena itu adalah prinsip-prinsip Kristiani yang kita bisa terapkan di tempat kerja kita. Nah, ada 3 macam mentalitas orang Israel. Dari budak kerja paksa, punya majikan Mesir yang kejam, ingat ya si Poli dengan majikannya yang kejam itu, ya menjadi orang merdeka, umat pilihan, rekan kerja Allah yang adalah kasih. Ya, dia punya bos baru nih, yang Allah adalah kasih. Ya. Nah, reaksinya ada 3 dari budak, ya, yang mendapat anugerah. Jadi tadinya budak, sekarang jadi orang merdeka. Nah, budak yang menjadi orang merdeka ini, yang mendapatkan anugerah menjadi umat, itu ada 3 reaksi nih. Yang pertama adalah orang yang rendah diri. Budak ini rendah diri. Begitu dia diangkat jadi orang merdeka, jadi rekan kerja Allah, dia rendah diri, dia merasa nggak layak, aduh aku nggak layak, aduh aku berdosa, bertambah minder, tertekan, dan menarik diri. Ada orang yang begitu bukan? Sudah ditebus, tapi tetap merasa nggak layak, tetap nggak mau, suruh pelayanan nggak mau, ini nggak mau, itu nggak layak, aku minder, tertekan, dan nggak mau. Nah, ada orang yang ngelunjak. Waduh, gua sekarang kan udah rekan kerja dong, naik pangkat. Ya, naik pangkat, kenyamanan, kemudahan menjadi hak. Anak Tuhan harus diberkati. Anak Tuhan nggak bisa naik mobil Kijang, harus BMW dong. Dia menuntut kesejahteraan lebih, berani mengkritik, bahkan menghujat. Pabrik udah 2, nggak bisa. Anak Tuhan pabrik 3, habis punya 3, minta 4, 4 minta 5, pembantu kali Tuhan. Ya, ngelonjak. Mental budak. Ya, dan budak yang ketiga tahu diri, bersyukur, dia tetap melayani karena dia tahu dia adalah tetap hamba dari Tuhan yang baik. Dia bertambah rajin dan dia berani mengeluarkan semua talentanya karena dia tahu Tuannya baik. Tuannya baik memberikan dia ruang untuk kreativitas sehingga dia jumpalitan mengeluarkan semua kreativitasnya dan dia menjadi itu ya. Contoh di kisah Matius adalah di Matius 25 ini adalah hamba yang punya 5 mina. Dia jumpalitan bisa dapat 10. Nah, kan gitu ya. Ini hamba yang tahu diri. Dia tahu dirinya, tapi dia mengeluarkan semua talentanya dengan tidak malu-malu dan tidak takut-takut karena dia tahu tuannya baik. Ya. Nah, itu. Jadi yang harus kita sadari adalah kita tetap harus sadar
Status kita tetap hamba, ya, tetap hamba. Mentalitasnya yang nggak boleh jadi hamba, statusnya tetap hamba. Namun status kepemilikan kita, majikannya yang berubah, gitu loh, ya. Status kita tetap hamba, tetapi kepemilikan majikan kita yang berubah. Tadinya Firaun, Mesir yang jahat dan kejam, ya, yang menerima kita tuh kayak aset, aset untuk dipekerjakan. Kita ini cuma nomor sekian, kan begitu, nggak dianggap jadi manusia. Kita diperlakukan sebagai budak yang bodoh, malas, dan tidak berguna. Kita disiksa, dipecut, dipaksa, diperlakukan semena-mena. Nah, sekarang dari status bos yang kejam ini, sekarang kita punya Tuhan, Allah yang baik. Nah, yang memilih kita, ditebus kita jadi umatnya, diangkat jadi umatnya, nggak jadi budak lagi. Kita diperlakukan sebagai rekan kerja, sebagai bendahara, kata Tuhan. Nih, kepercayaan kelola seluruh harta tuannya. Nggak jadi budak. Kita disayang, kita dihargai, kita diberi kepercayaan. Bahkan diadopsi sebagai anak. Punya mandat kita, punya otoritas Bapa kita. Itu deh. Jadi kita mesti sadar, kita ini umat yang dipilih. Itu Allah. Ya, tadinya punya bos jahat banget. Kita ini cuma jadi aset. Sekarang ganti. Bosnya baik banget. Kita dikasih kepercayaan, bahkan diangkat anak. Kan gitu ya. Jadi seorang hamba yang diangkat menjadi anak. Nah, kita nggak boleh menjadi orang yang di Matius 25 ini yang talentanya satu, yang simpen talentanya dikubur. Kenapa dia kubur? Karena, nih ayat itu mengatakan, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah dan terimalah kepunyaan Tuhan. Jadi dia berasumsi Tuhannya adalah Tuhan yang jahat. Hamba yang menyimpan satu talenta ini adalah budak yang tetap menganggap tuannya adalah Tuan Firaun yang jahat itu. Dan itu bukan karakter Tuhan. Karakter Tuhan adalah kasih, penyayang, bukan si Firaun jahat itu. Nah, sehingga si hamba ini salah memikirkan tentang tuannya. Ya, dan itu yang Tuhan bilang, engkau hamba yang malas dan jahat. Nah, karena dia salah memprediksikan Tuhan. Nah, itu kesalahan yang fatal, teman-teman. Nah, jadi lalu kita lanjutkan ayat 25 ya. Terserulah Musa kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melempar kayu itu ke dalam air dan air itu menjadi manis. Nah, Musa nggak counter orang Israel. Lihat nggak di sini? Jadi Musa tuh berseru kepada Tuhan. Orang Israel kan mengeluh sama dia. Apa yang kami minum? Ngomel sama Musa kan? Musa berseru kepada Tuhan. Musa nggak counter sama orang Israel. Musa nggak berbantah-bantahan sama, diam lu pada ya. Nggak begitu. Ya, dia nggak ngomong apa-apa, dia tidak counter orang Israel, tidak berbantah-bantahan dengan orang Israel. Ketiadaan air memang fakta dan menjadi persoalan bersama. Memang nggak ada airnya dan airnya nggak bisa diminum, pahit. Itu faktanya begitu. Musa tidak membantah itu, terima dia. Ya, namun Musa tidak ikut mengomel. Ia tidak menyalahkan siapa-siapa. Musa memperlakukan orang Israel dengan hormat. Dia nggak balas ngomel. Kalian pengomel, nggak begitu ya. Dia diam aja. Dan dia cuma berseru kepada Tuhan. Ya. Jadi Musa melakukan langkah yang tepat di sini. Ya, sebagai pemimpin, dia melakukan langkah yang tepat. Yang nomor satu, dia datang berseru, curhat kepada Tuhan. Tuhannya yang baik. Ya, ingat ya. Jadi Musa mengenal Tuhan. Dia sadar sekarang Tuhan itu Tuhan yang baik. Jadi kalau Tuhan yang baik ada apa-apa, aku mestinya datang kepada Tuanku yang baik itu. Dia bukan Firaun yang jahat. Dia Tuhan yang baik. Jadi kenapa-kenapa Musa nomor satu datang. Dia berseru, curhat kepada Tuhan yang baik. Yang nomor dua, dia menyampaikan perkaranya kepada Tuhan dan mencari jawabannya pada Tuhan. Tuhan
yang ia percaya. Tuhan yang baik itu tadi ya. Dan ia memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan ya. Dia tidak memperlakukan Tuhan jadi pembantu, dia memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan, Allah yang memimpin, Allah yang tahu, Allah yang bisa dipercaya, Allah yang baik dan mengasihi umatnya. Dia percaya, makanya dia curhat sama Tuhan karena dia tahu Tuhan pasti kasih solusi. Tuhan pasti ada jawaban. Tuhan pasti mengerti. Dia datang dengan apa-apa. Dia berseru pada Tuhan. Ya. Nah, itu dia. Jadi dia tahu Tuhan itu adalah Tuannya yang baik. Dan bagaimana Tuhan bereaksi? Tuhan menunjuk kayu, ya. Nah, coba perhatikan cara Tuhan menjawab Musa. Saya highlight di sini. Coba perhatikan pelan-pelan. Cara Tuhan menjawab Musa. Apakah Tuhan pakai ngomong-ngomong? Tuhan nggak bicara loh dalam hal ini. Berserulah Musa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab Musa. Apa begitu? Alkitab tidak mencatat begitu. Alkitab mencatat Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Nggak ngomong Tuhan. Tuhan itu nggak bicara padanya langsung. Ya, jadi jawaban Tuhan nggak pakai ngomong nih. Tuhan tidak bicara kepadanya langsung, tapi Tuhan cuma nunjukin kepadanya sepotong kayu. Artinya apa? Tuhan itu memperlakukan Musa sebagai orang yang sudah kenal dia dengan baik. Sebagai rekan kerjanya, bukan sebagai bawahan yang diperintah-perintah. Jadi Tuhan sama kayak misalnya suami saya udah percaya saya, tanya saya, Angel bukunya ada di mana? Saya cukup mengerling begini aja, dia udah tahu itu ada di mana. Nggak usah ngomong saya. Karena kami sudah saling tahu, kan begitu. Sudah kenal dekat. Jadi cukup mengangguk, cukup melihat sesuatu atau cukup mengedipkan mata, kita udah tahu tuh maksudnya apa, kan gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini Tuhan nggak bicara. Tuhan tidak berbicara. Jadi cara Tuhan menjawab Musa itu, Tuhan cuma nunjukin sepotong kayu. Artinya Tuhan betul-betul memperlakukan Musa sebagai orang yang udah kenal sama dia. Ya, bukan karyawan yang diperintah-perintah. Dan Tuhan menggunakan sepotong kayu, saudara-saudara. Artinya sesuatu hal yang biasa, yang ditemukan di padang gurun, bukan hal yang istimewa. Bukan terbang dari langit turun apa, begitu-gitu. Enggak. Ya, bukan Tuhan bilang, keluarkan tongkatmu yang maha sakti itu. Enggak juga. Tuhan tuh cuma menunjukkan sepotong kayu, dan sepotong kayu itu cukup banyak di tempat seperti itu mungkin. Itu cuma suatu hal yang biasa yang ditemukan di padang gurun, bukan hal yang istimewa. Istimewanya adalah Musanya peka. Musa peka banget. Karena Musa telah mengasah kepekaannya dan sekarang ia dapat mengerti dan menjalankan petunjuk Tuhan. Musa yang mengalami dan menyaksikan Allah yang maha dahsyat itu sendiri lulus ini sekarang. Dia peka ini sekarang. Dia nggak kayak orang Israel yang budek, yang buta. Dia peka sekarang dan dia mengerti dan dia sudah tahu dan sensitif. Ia mengenali suara Tuhan walaupun Tuhan nggak ngomong melalui hal yang ditunjukkan Tuhan. Ia mengenali sepotong kayu biasa sebagai alat yang Tuhan mau pakai. Nah, ini luar biasa bukan? Kadang-kadang kalau kita minta petunjuk Tuhan, ya kita maunya tuh yang istimewa, gitu, yang lain daripada yang lain. Padahal sering sekali Tuhan itu sepotong kayu biasa. Dan Musa mengenali itu. Jadi nothing special gitu loh. Mengenali sepotong kayu biasa sebagai alat yang Tuhan mau pakai. Ya. Dan ia mengenali cara yang Tuhan mau terhadap kayu ini. Ya. Dia tahu nih, Tuhan suruh lempar kayu itu ke dalam air. Tuhan nggak suruh loh, nggak ngomong loh. Musa itu melemparkan kayu itu dalam air itu di ayat ini tidak dicatat Tuhan menyuruh Musa melempar. Enggak, Musa lemparin aja. Ya, karena dia tahu, dia sensitif. Dan persoalan mereka selesai. Air pahit itu menjadi bisa diminum. Jadi si Musa ini diambil batang pohon, dia lempar. Yang istimewa adalah dia peka
peka. Nah, itu dia. Jadi key-nya itu ada di kepekaan Musa untuk mendengarkan Tuhan dan tahu perintah Tuhan, jalaninnya gimana tuh tahu dia. Walaupun Tuhan nggak ngomong. Sakti nih si Musa. Ya, mari kita belajar dari Musa. Ya, Musa nggak menyepelekan persoalan. Persoalan air nggak ada, betul, itu persoalan luar biasa berat. Ya, nah Musa datang dan berseru apa adanya kepada Tuhan. Dia tidak menunda untuk datang pada Tuhan. Dia nggak bilang, udahlah tahan aja sebentar lagi, kenapa sih? Enggak. Tapi dia datang pada Tuhan. Dia tidak sok hebat sebagai hamba Tuhan. Dia enggak, ntar ya, aku naik ke Bukit Sinai dulu, betapa dulu. Enggak, dia enggak sok. Pada saat itu juga, dia datang kepada Tuhan dan dia tidak menyendiri. Karena Tuhan tunjukin dia potong kayu, artinya masih di sana, dia menerima kayu itu dan dia lempar. Ya, dia bersungguh hati ketika dia meminta pertolongan Tuhan. Dia nggak cari muka gitu loh. Dia sungguh-sungguh nggak tahu bagaimana dan dia datang kepada Tuhan dan bersungguh hati minta pertolongan. Musa tidak memanipulasi Allah dalam memenuhi kebutuhan ini. Ya, dia bisa saja memanipulasi Allah, ya, baik-baikin Allah kan gitu. Enggak, dia tidak menggadang-gadangkan Allah. Enggak cari muka, enggak manis-manis sama tuh engkau lah Allah, Yehova apa segala macam, Elohim dan seterusnya. Enggak. Dia cuma berseru kepada Tuhan dan Tuhan tunjukin dia kayu itu dia langsung lempar. Ya, dia enggak manis-manis sama Tuhan. Dia enggak berdoa bertele-tele memuji Allah itu baik, mengenang kebaikan Allah itu ya, memuji Allah itu baik. Mengenang kebaikan Allah itu juga baik. Tetapi Tuhan menghargai orang yang datang dengan beban, dengan tulus dan ketulusan dan bergantung penuh padanya. Jadi bukan karena doa kita baik, bukan karena doa kita panjang, bukan karena doa kita indah. Terus Tuhan, wah ini beneran nih doanya mantap kan begitu. Enggak. Tapi Tuhan menghargai orang yang datang dengan beban. Air nggak ada. Tuhan, gimana ini? Nggak bisa minum 3 hari. Ini musim semi, tapi ini hujan nggak ada, nih air nggak ada, nih bagaimana? Ya, orang yang datang dengan beban, yang nggak tahu dan tulus. Ini orang Israel nggak bisa minum 2,5 juta, kasihan Tuhan. Dan dia menggantungkan harapannya sama Tuhan. Ya, jadi dia tidak memanipulasi Tuhan. Dan dia peka dan mengerti setiap perkara yang diizinkan Tuhan terjadi punya tujuan yang beda-beda untuk pertumbuhan iman umatnya. Jadi dia sadar nih, ini keanehan demi keanehan. Masa 3 hari jalan nggak ada air, musim semi, masa air jadi pahit? Dia peka, ini mesti Tuhan izinkan nih. Pasti Tuhan punya maksud nih, mau ngajarin orang Israel. Makanya dia peka, dia langsung tahu apa yang harus dilakukan. Nah, itu dia ya. Jadi dia sadar, Tuhan izinkan ini kesulitan, pasti Tuhan punya maksud. Dan itu mau menumbuhkan iman dari umatnya. Nah, jadi Tuhan itu adalah jawaban. Setiap kali kita kesulitan, kita cari Tuhan. Tuhan adalah jawaban. Pertanyaan, dan Tuhan akan selalu menjadi jawaban. Betul enggak? Ya, Tuhan adalah jawaban kita sebagai orang Kristen. Dan Tuhan selalu adalah jawaban. Pertanyaannya, apa pertanyaannya? Apakah kita tahu? Nah, pertanyaannya apa? Yang jawabannya Tuhan gitu loh. Pertanyaannya apa? Contoh, kemana seharusnya kita pergi saat menemui persoalan? Jawabannya Tuhan. Nah, kan gitu. Jadi pertanyaannya apa di dalam hidup kita nih? Ini contoh general yang saya bikinnya. Kemana seharusnya kita pergi ketika kita menghadapi persoalan, baik persoalan luar maupun persoalan dari dalam diri kita? Jawabannya datanglah kepada Tuhan. Kan begitu. Dari siapa petunjuk satu-satunya yang seharusnya kita cari? Jawabannya dari Tuhan. Saya sekarang kan jadi konsultan ya. Banyak orang tanya sama saya kan, Bu Angelin, ini sekarang bisnis lagi susah nih, gini. Kita sebaiknya bisnis apa ya? Saya bilang sama mereka, saya juga pernah cerita ini di kelas ini kan. Saya bilang, saya nggak mau jadi setan.
ya, yang menggoda Hawa dan bilang, Hawa, makan buah itu, maka matamu akan terbuka dan engkau akan menjadi seperti Allah, engkau akan menjadi lebih baik. Saya nggak bisa bilang sama mereka, jalanin bisnis ini, karena ini lagi naik daun, ini lagi bagus, begini-begini. Yang harusnya saya lakukan adalah datang kepada Tuhan. Ya, tanya sama Tuhan. Karena bisnismu itu adalah kepercayaan yang Tuhan kasih kepada kamu, bukan punyamu. Jadi, kalau Tuhan itu adalah jawaban, tahu nggak kita pertanyaannya apa? Jadi kepada siapa petunjuk satu-satunya yang seharusnya kita cari? Tuhan. Bagaimana dengan bisnisku? Tuhan. Bagaimana dengan anakku? Tuhan. Bagaimana dengan pasanganku? Tuhan. Nggak ada di dalam dunia ini satupun yang jawabannya bukan Tuhan. Sehingga coba kita cari pertanyaannya dan mengerti yang jawabannya itu Tuhan. Nah, setelah itu jangan kepo. Jangan sok bikin jawaban sendiri. Jangan sok bikin, kayak saya tadi, konsultan, menganjur-nganjurkan orang untuk begini begono, tidak tanya Tuhan. Jadi setan. Nanti yang tanggung jawab sini, masuk neraka, jelas. Kan gitu. Nah, siapa pemilik hidup yang seharusnya menerima kepercayaan kita 100%? Tuhan. Dia yang miliki hidupku, seharusnya aku kasih kepercayaanku 100% pada dia. Aku tidak tergantung lagi pada gajiku, aku tidak tergantung lagi kepada suamiku, aku tidak tergantung lagi kepada apapun harta bendaku. Harusnya ya bergantung sepenuhnya 100% kepada Tuhan. Nah, ayat 25 ini, tadi kita udah baca ya, bersuruhlah Musa kepada Tuhan. Dan Tuhan tunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Ayat ini belum selesai, saudara. Ini baru A. B-nya apa? Di sanalah Allah memberikan ketetapan dan peraturannya kepada mereka. Dan di sanalah Ia menguji mereka. Ini ayat beautiful loh. Jadi ayat 25 ini utuhnya begitu. Dari tadi itu kita membahas bagian A aja. Rupanya bagian B-nya ayat ini belum selesai, ya. Jadi setelah Musa lakukan, langsung Tuhan memberikan ketetapan dan peraturan kepada mereka. Dan di sini kita baca, di sanalah Ia menguji mereka. Jadi benar bukan? Bahwa Tuhan menguji mereka. Air nggak ada di musim semi, tiba-tiba airnya pahit. Dan Tuhan menguji mereka di perhentian pertama mereka, di dalam perjalanan pertama mereka. Tapi begitu Musa nurut, Tuhan langsung kasih ketetapan dan peraturan. Nah, jadi Tuhan dapat memakai apa saja. Dalam hal ini keadaan alam untuk mencobai mereka, ya. Orang Israel belum lulus. Dapat F, fail orang Israel. Musa lulus. Ya, jadi pemimpin ini mengenal hati tuannya yang baik. Dia tahu apa yang harus dikerjakan untuk menyenangkan tuannya. Dan pemimpinnya lulus, puji Tuhan. Ya, dan Tuhan sang tuan yang baik tadi kembali beranugerah, langsung memberikan ketetapan dan peraturan. Langsung sesaat setelah Musa peka akan petunjuknya dan tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan persoalan. Cemplungin kayu, air jadi manis. Persoalan selesai, Tuhan memberikan ketetapan dan peraturannya. Hebat ya. Di sini Tuhan sebenarnya mau mengingatkan dan mengajarkan kepada umat Israel untuk mengenali bahwa apa? Bahwa Ia adalah Tuhan. Allah yang baik dan setia. Bukan majikan Mesir yang jahat dan kejam. Datang padaku. Itu yang Tuhan mau bilang. Come, curhat kepadaku. Ya, pengenalan akan pribadi Tuhan sebagai Allah yang baik dan setia ini penting. Ya, Tuhan itu mau dia tuh dikenalin sebagai Allah yang baik dan setia agar orang Israel itu percaya sepenuhnya sama Dia. Ya, karena perjalanannya akan jauh nih. Karena perjalanan bersama Tuhan menuju ke tanah perjanjian ini baru mulai, baru
perhentian pertama, perjalanan pertama. Akan banyak persoalan yang harus dilalui. Baik persoalan dari luar, musuh kejar, laut perlu dihadapin, minum nggak ada, dan lain sebagainya, maupun persoalan dari dalam diri sendiri, mentalitas budak, ya, kehilangan kepercayaan dan seterusnya, banyak persoalan. Jadi makanya Tuhan di titik ini dia menguji orang Israel untuk membuktikan bahwa Allah itu adalah Allah yang baik dan setia. Tapi orang Israel gagal. Musa, puji Tuhan, lulus ya, dan sebagai pemimpin Tuhan reken pemimpinnya. Nah, makanya ayat 26 firman Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, lihat ya, ini syarat dari Tuhan. Berapa banyak kata kerja aktifnya, coba berhitung, coba perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kata kerja aktif dari umatnya yang dituntut sama Tuhan. Ya, nomor 1, mendengarkan Tuhan. Ya, Tuhan bilang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. 1, engkau harus mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, melakukan apa yang benar di matanya, bukan di matamu. Kadang-kadang kita bilang, oh benar ini, di mata Tuhan atau di mata lo. Ya, yang ketiga, memasang telinga kepada perintah-perintahnya. Yang keempat, tetap mengikuti segala ketetapannya. Semua ini adalah kata kerja aktif loh yang Tuhan minta. Ya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar, melakukan, memasang telinga, tetap mengikuti ketetapan-ketetapan. Baru Tuhan kasih janji. Tidak ada penyakit apapun, fisik, mental, spiritual, kalau kita mau bilang ini dikotomi, trikotomi ya, atau cuma menganggap satu, pokoknya tidak ada penyakit apapun yang akan ditimpakan Tuhan kepada orang, seperti kepada orang Mesir. Orang Mesir itu chaos ya, evil spirit, nggak ada Tuhan akan timpakan kepada kita. Tapi ingat, banyak orang mau janji Tuhan, tapi nggak mau kerjain. Padahal Tuhan ngomongnya syarat dulu, baru janji. Jika kamu sungguh-sungguh mendengar, melakukan, pasang telinga, ngikutin segala galanya, maka ya tidak ada penyakit apapun yang akan ditimpakan Tuhan kepada orang Mesir. Cilakanya kan kita kan, aduh sakit, penyakit berat, terus doa sama Tuhan kan, terus Tuhan nggak sembuhin, kita marah sama Tuhan. Karena kadang-kadang saya pikir ya, kita itu diciptakan Tuhan. Ketika bayi kita lahir gitu ya, kita tuh sempurna gitu. Yang ngerusak badan kita tuh kita sendiri. Terus kita sakit, kita ngeluh sama Tuhan. Tuhan kenapa nggak kasih sembuh? Tuhan bilang, ya elah, udah dikasih baik-baik, lu yang rusak. Gua mau sembuhin, nggak sembuhin, hak gua dong. Kan aku sudah kasih. Kan gitu. Tapi kita nggak disembuhin, kita marah sama Tuhan. Dari mana kita bisa marah sama Tuhan? Ya, tapi balik lagi ke sini, Tuhan bilang syaratnya dulu, baru dikasih janji, kan gitu. Dan yang ketiga adalah di sini Tuhan kembali menyingkapkan satu identitas dirinya. Ya, jadi identitas diri Tuhan itu disingkapkan sedikit-sedikit ya. Nah, di sini Tuhan kembali menyingkapkan satu identitas dirinya. Dia bilang, akulah Allah penyembuh, akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Nah, itu bahasa Ibrani adalah Yehovah Rafa, ya, the Lord our healer. Ya. Jadi Tuhan ungkapkan dirinya, aku ini Allah penyembuh. Air yang pahit itu aku maniskan. Engkau minum, engkau sejahtera secara fisik, sehat mentalmu juga. Kan gitu. Tapi engkau dengarkan Tuhan. Lakukan apa yang gue perintahin. Pasang telinga dan tetap mengikuti ketetapan. Makanya Tuhan kasih ketetapan dan peraturan. Supaya nggak liar kayak keledai. Karena mereka adalah bekas budak. Ya, yang kalau tidak dikasih ketetapan dan peraturan bisa kacau orang Israel. Nah, jadi satu-satu ya, Tuhan memperkenalkan dirinya itu di Kejadian.
ketika menciptakan, the Lord our Creator. Lalu Tuhan menyatakan dirinya sebagai El Shaddai, the Lord God Almighty. Itu Abraham yang bilang, oh El Shaddai gitu ya. Lalu ketika Ishak dipersembahkan, Tuhan kasih kambing ya, Jehovah Jireh gitu ya, the Lord our Provider. Sedikit-sedikit Tuhan menjelaskan dirinya. Lalu ketika kejadian di yang lagu-lagu yang kita nyanyikan barusan di kejadian di Keluaran 15, kita mengatakan dia adalah Allah yang berdaulat, Allah yang mendatangkan shalom, Allah yang menjadi benteng kekuatan kita, Allah yang ada gitu, Allah yang kehadirannya itu meneguhkan kita. Nah, dan sekarang ini di kejadian di Keluaran 15 ayat 26 kita belajar tentang Allah yang adalah Yehovah Rafa, ya, the Lord our healer. Sehingga kita menemukan makin lama Tuhan mengungkapkan dirinya sedikit-sedikit. Kita mulai sadar, oh itu ya maksudnya Yehovah Jireh. Oh itu ya maksudnya Yehovah Rafa. Saya juga nggak jagoan beginian ya, tetapi saya menikmati Tuhan menyingkapkan dirinya. Sedikit-sedikit kita jadi sadar, oh ya, oh ya, oh ya, mengenal. Oh, makin lama kita berjalan dengan Tuhan, makin kita kenal Dia adalah Allah penyembuh di dalam perikop ini. Nah, ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Nah loh, sampai di Elim kan, jadi di Mara itu paling cuma semalam. Sesudah itu sampai mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di tepi air itu. Tuh kan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, kan mereka dari Pihahirot. Mereka ke Marah bukan? Nah, itu jaraknya 3 hari. Itu tadi yang 3 hari dia jalan sekitar 60-70 km nggak ketemu air. Sampai di Marah, marah-marah. Kan gitu. Sampai di Marah, dia ngomel-ngomel. Nah, padahal Tuhan cuma berhentiin sebentar di situ buat menguji mereka, bukan? Karena deket sama Mara itu ada Elim sebenarnya. Nah, Elim itu cuma 20 km. Harusnya kalau Tuhan buka rahasia gitu kan, bentar lagi juga ada air kok, 20 km lagi, jalan aja setengah hari lagi nyampe kok. Tapi Tuhan nggak mau, Tuhan diam aja. Karena memang Tuhan mencobai mereka, memang Tuhan menguji mereka. Jadi Mara itu dekat sekali sama Elim. Itu cuma 1 hari perjalanan 20 km doang, nyampe gitu. Dan di Elim itu ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Ya, ini saya ambilkan di Google. Pohon korma itu bisa pendek gitu. Saya membayangkan di zaman itu ketika dunia ini masih sangat bersih, mungkin korma itu gede-gede gitu ya, dan banyak dan ranum dan seterusnya. Jadi kurmanya tuh banyak, ada 70 pohon yang mungkin buahnya tuh besar-besar gitu. Nah, ini adalah kurma zaman now gitu, tapi bayangkan yang dulu ya. Nah, ini salah satu bagaimana orang memanen kurma. Jadi satu pohon itu emang banyak sekali isinya gitu. Nah, ini ada 70 pohon. Nah, lalu saya mau lanjutin sedikit satu ayat aja di pasal 16 ya. Jadi kita mestinya selesai sampai 15 ayat 27, tetapi ini mau nyambung sedikit satu ayat lagi di pasal 16. Nah, setelah mereka berangkat dari Elim. Jadi dari Mara ke Elim kan tadi kan? Dari Mara ke Elim. Nah, sekarang berhenti di Elim. Berapa lama dia di Elim? Ya, dan setelah segenap jemaah Israel di padang gurun Shin, jadi setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Shin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi sedikit berhitung teman-teman. Mereka keluar dari Mesir tanggal 15 bulan 1. Ya, itu ada catatannya. Kalau nggak salah itu baca di Keluaran 12 ya. Mereka keluar tanggal 15 bulan 1. Oke. Nah, tambah 3 hari kan, dia nyebrang ya dari Sukot ke Rameses ke Etam, Pihahirot, sampai seberang laut Teberau 3 hari kan. Lalu dia tambah 3 hari lagi dari Pihahirot ke Marah ya, dan dia berkemah di Marah. Di bilangan 339 dicatat dia berkemah di Marah. Tapi kita nggak tahu berapa lama. Asumsi saya di situ kan cuma satu mata air, pahit pula
walaupun udah dikasih kayu sama Musa, udah airnya bisa diminum, tapi mata airnya kan nggak banyak. Sehingga mungkin mereka benar-benar nginep itu bentar doang. Lalu dia langsung ke Elim. Tambah 1 hari pergi ke Elim, kan gitu. Nah, di Elim ketemu nih 12 pohon kurma, 12 mata air, 70 pohon kurma. Dia berkemah di Elim. Kira-kira sampai tanggal 15 bulan yang kedua. Nah, gitu ya. Jadi selisih waktunya itu mestinya dia menikmati Elim. Nah, ini kalau kita lihat-lihat nih, Bapak Ibu, lucu nggak tanggalnya? Dia keluar 15 bulan 1. Ya, Tuhan perintahkan habis Passover tuh kan, habis potong kambing, makan kambingnya, bawa roti tidak beragi, bukan? Nggak boleh bawa ragi, bawa roti, angkat sama adonannya, sama tempat pengadonnya diangkat sekalian, lalu mereka harus 7 hari makan roti tidak beragi kan. Nah, mereka makan roti 7 hari tidak beragi loh, jadi 3 hari plus 3 hari. Selesai dong. Dan Tuhan kasih kurma. Nah, ya. Jadi setelah roti tidak beragi selesai, hore dapat hadiah kurma. Makanlah dia kurma 3 hari, 3 hari. Makanlah dia kurma 3 minggu. Jadi 7 hari roti tidak beraginya itu selesai waktunya Tuhan kasih dia kurma dan air jernih dari 12 mata air. Nah, itu dia. Tuhan itu Tuhan yang menyediakan dan selalu menyediakan tepat pada waktunya. Nah, saya mau tunjukin lagi teman-teman. Ini mujizatnya. Lihat ya. Dia orang kan berangkat bulan awal nih kan, bulan Maret kan. Ya, saat barley baru ditanam ya, gandum baru ditanam. Sekarang dia sampai ke Elim. Emang pohon kurmanya berbuah? Gitu pertanyaannya. Kurma kan buah musiman, bukan berbuah sepanjang tahun. Ada musimnya dan biasanya panen kurma itu terjadi di bulan Agustus. Ini orang baru datang di musim semi. Emang ada buahnya kurma? Nah, ya. Jadi di situ ajaibnya yang terjadi. Jadi kita mesti teliti teman-teman. Dan saya ketika melakukan studi ini, saya senang, lucu gitu rasanya. Buset, saya bilang, iya ya, itu orang kan berangkat di bulan musim semi. Darat ke Elim pun ketemu mata air, iya. Tapi kan lapar. Rotinya udah habis seminggu. Roti enggak beragi kan, memang disuruh bikin seminggu dan dia bawa 7 hari kan. Sekarang bekalnya udah habis, roti udah kagak ada nih. Tuhan kasih korma 70, tapi kan belum berbuah. Nah, ayo loh, gimana dong? Di sini yang saya katakan ya. Nah, saya coba berhitung nih, berasumsi lagi nih, terjadi keajaiban lagi kan, Tuhan kasih pohon korma berbuah. Nah, sekarang kita mulai dari minum. Jumlah orang Israel itu 2,5 juta orang. Satu orang minum 1,5 liter. Ya, jadi kebutuhan air dalam sehari itu 3.750.000 liter. Mata air ada 12. Jadi kebutuhan air per mata air per hari itu ada 312.500 liter. Itu sama dengan 16.500 galon, kira-kira galon aqua itu 16.500 galon per mata air. Masya Allah, itu tuh banyak banget gitu loh. Apa iya mata airnya bisa cukup kan gitu ya? 16.500 per mata air harus sediain itu setiap hari. Dia nginep 3 minggu. Nah, demikian juga dengan pohon kurma. Coba di Wikipedia, lihat berapa produksi pohon kurma, satu biji pohon kurma. Satu pohon kurma itu bisa menghasilkan 70 sampai 140 kilo kurma per pohon per season. Sepanjang musim panen, dan dia tidak dipanen sekali gitu. Jadi selama season sebulan itu dia dipanen berkali-kali gitu ya. Ada berkali-kali karena dia matangnya nggak serentak berat gitu, tapi berganti-gantian gitu selama musim panen. Nah, saya pakai yang paling banyak deh, 140 kilo. Jadi ada 70 pohon kurma, ada 140 kilo per pohon per musim, anggaplah hari itu langsung berbuah semua kan gitu. Total produksinya
paling cuma 9.800 kilo. Nah, orang Israel itu 2,5 juta manusia. Kebutuhan orang makan satu hari nih ya. Jadi pohon kurma dewasa menghasilkan 70-140 kilo per musim panen. Tidak matang barengan, jadi perlu dipanen dalam berapa kali. Nah, 100 gram kurma itu 300 kalori. Nah, satu orang membutuhkan kira-kira 1.200 kalori per hari. Itu kebutuhan sederhana ya. Dan yang gaya sederhana, jadi tidak pekerja berat begitu. Padahal orang Israel jalan kaki nih, banyak energinya tuh. Nah, jadi satu orang kira-kira aja membutuhkan 400 gram kurma untuk mencukupi kebutuhan kalorinya. Sehingga kebutuhan orang per hari itu 0,4 kilo. Ya. Nah, jumlah manusianya 2,5 juta. Lama tinggal di Elim itu 21 hari. Sehingga total kebutuhan makan kurma nih adalah 21 juta kilo. Nah, yang dihasilkan itu cuma 9.800 kilo. Itu kurang dari 0,05% dari kebutuhan orang Israel. Jadi sebenarnya yang terjadi apa, teman-teman? Apa yang terjadi? Itu yang saya bilang mujizat demi mujizat. Tapi kita nggak sadar. Yang kita sadar itu adalah mujizat 5 roti, 2 ikan. Ya, yang dipecah-pecahkan oleh Tuhan Yesus itu dicatat di Injil, ya di kitab Injil, dan dikasih makan 20.000 orang, 5.000 lelaki, kira-kira 20.000 manusia. Tercatat itu 5 roti, 2 ikan. Tapi bagaimana dengan korma 70 pohon dan 12 mata air untuk 2,5 juta manusia? Itu mujizat paling hebat itu. Ya, kita nggak ngeh betapa luar biasanya itu. Dan orang Israel bisa makan di situ 3 minggu. Di musim semi, bukan musim kurma. Ya, ini keajaiban. Mujizat demi mujizat terjadi. Lalu, masih yang kita pelajari tadi. Mujizat berikutnya. Ketiadaan air di musim semi. Itu mujizat bukan? Di musim semi kok nggak ada air? Di musim semi kok air pahit? Dan kayaknya jadi manis. Nah, Bapak Ibu, yang saya mau tantang ya dari kita, dalam hidup kita sehari-hari, mungkin kita dengar, satu ada yang bilang, waduh, gereja ini penuh dengan mujizat gitu ya, didoakan loh sembuh, aduh, pabriknya rusak, mesinnya didoakan baik kan gitu ya. Yang kita selalu kagum itu adalah mujizat yang membuat kita tambah kaya, mujizat yang membuat kita sembuh, mujizat yang membuat kita bahagia, orang happy gitu. Padahal mujizat bisa terjadi juga dengan ditiadakan oleh Tuhan. Satu perusahaan dibikin bangkrut sama Tuhan. Kita nggak bilang itu mujizat tuh. Ya, kita di COVID sekarang ini aja kita banyak dengar kan. Ada 1 bilioner yang punya begitu banyak duit, nafas aja nggak bisa. Apa nggak mujizat tuh? Mujizat. Jadi Tuhan bisa pakai apa aja untuk menyatakan dirinya. Tidak hanya kelebihan, kemakmuran, itu menjadi prosperity gospel. Tapi Tuhan juga bisa memakai penyakit, Tuhan bisa memakai musibah, Tuhan bisa memakai apa saja. Tujuannya adalah apakah engkau kenal Tuhan. Itu tujuannya. Jadi bukan masalah mujizat itu sendiri. Mujizat itu cuma sarana yang Tuhan pakai. Tujuannya untuk umatnya kenal sama dirinya. Jadi pertanyaannya adalah, kenal nggak kita sama Tuhan? Itu nomor itu. Jadi bukan masalah mujizatnya. Mujizatnya terjadi, puji Tuhan. Dan selalu kita harus memuji Tuhan, apakah mujizat itu mendatangkan kebaikan atau mendatangkan dalam tanda kutip dalam kacamata kita buntung gitu. Belum tentu dalam kacamata Allah itu buntung. Kalau engkau diberi kesejahteraan terus engkau tersesat dan mati, nah apa itu baik? Mendingan kamu dikasih bangkrut terus balik kepada Tuhan. Di mata Tuhan itu jauh lebih baik. Di mata kita,
Aduh, kok nggak enak banget kan gitu. Tapi apa, siapa kita yang mau-maunya melihat dari kacamata kita? Siapa kita emang? Kita cuma umatnya dan dia Tuhan. Jadi selalu kita harus minta, Tuhan kasih aku matamu supaya aku bisa lihat dari kacamatamu dan mengucap syukur untuk keadaanku yang mungkin sengsara ini, yang mungkin lagi potong gaji ini, yang mungkin lagi kehilangan pekerjaan ini, yang mungkin lagi menderita sakit ini. Saya nggak tahu apa penderitaan yang kita alami. Tetapi dari kacamata Tuhan, kita mesti lihat, apakah ini teguran dari Tuhan? Apakah ini peringatan dari Tuhan untuk kita sadar, dan kita sadar, iya ya, kok nggak kenal ya sama Tuhan ini ya. Kita anggap Tuhan itu bodyguard. Kita anggap Tuhan itu lumbung gandum kita mungkin, yang selalu harus siap sedia menyediakan buat kita. Nah, itu yang harus kita renungkan pada hari ini. Kerinduan Tuhan adalah mengenal dirinya. Kita mengenal dirinya, badinya, karakternya, Yehova Rafa, Yehova Jireh, Elohim, Adonai, ya, God Almighty. Tuhan merindukan kita mengenal Dia. Ya, saya menutupnya dari Roma 8 ayat 28 yang mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya sering memakai ayat ini. Tuhan akan bekerja dengan segala sesuatu, baik-baik dari kacamata kita ataupun jahat dari kacamata kita. Karena semua dari kacamata Tuhan, Tuhan nggak ngelihatnya begitu. Tuhan cuma bilang begini, aku akan kerjain dengan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kamu nggak lihat sekarang, tapi one day kamu akan lihat. Yang penting adalah bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi game kita adalah apakah kita mengasihi Tuhan apa tidak. Kalau engkau mengasihi Tuhan, nggak ada urusan. Aman, sejahtera, tentram, damai, sentosa Allah kita. Jadi yang harus kita kejar dan yang harus kita pastikan adalah kasihi Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, beres. Karena Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi, all things works together for good for those who love God. Nah, saya mau ajak kita bangkit berdiri untuk teman-teman yang di rumah, yang mungkin mendengarkan dengan keluarga. Mari kita berdiri. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan, dan saya ajak kita untuk mengkomitkan pokok doa ini untuk kita doakan bersama-sama. Kita mau bersyukur untuk penebusan kita, keselamatan dan pelepasan kita dari dosa. Kami bersyukur ya Allah untuk Engkau yang sudah menebus kami. Engkau menyelamatkan kami. Apakah itu kami dari kecil mengenal Tuhan, melalui orang tua kami, melalui guru sekolah minggu, melalui siapapun. Kami bersyukur Tuhan untuk mereka. Dan kami bersyukur Tuhan kami mengenal Engkau. Dan kalau kami boleh menerima penebusan dan menerima keselamatan dari Tuhan, kami sungguh bersyukur. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mau dengan rela menebus kami dan menyelamatkan kami. Dan melepaskan kami dari dosa. Yang kedua, mari kita bersyukur untuk boleh memulai perjalanan kita bersama Tuhan Allah Israel. Kami bersyukur Tuhan, ketika Engkau menenggelamkan semua tentara Mesir itu dan Engkau memulai perjalanan dengan umat-Mu secara eksklusif. Memanggil mereka keluar dari Mesir dan menuntun mereka jalan ke padang belantara untuk menyatakan diri-Mu. Untuk Engkau dikenali oleh mereka. Dan kami bersyukur kami boleh berjalan bersama Tuhan. Masuk ke padang-padang gurun yang akan kami temukan banyak tantangan dan banyak kesulitan. Kami bersyukur dan kami tidak takut ya Tuhan, karena kami tahu kami pegangan pada Allah yang benar, Allah yang kuat dan perkasa itu, dan Engkau akan menuntun kami dimanapun Tuhan bawa kami rela dan kami mau pegang kami ya Tuhan.
Yang ketiga, kita mau untuk berhenti mengomel. Mari kita berkomitmen untuk tidak mengomel lagi, baik kepada Tuhan, jangan bersungut-sungut kepada Tuhan, maupun kepada sesama. Kalau kita suka mengomel pada pasangan, mulai hari ini minta ampun, minta maaf pada pasangan, dan mulai bertobat. Jangan mengomel lagi. Pada keluarga kita, anak, saudara, rekan kerja kita, kerabat kita di gereja, atau dimanapun ada kerabat-kerabat kita, mari kita berkomitmen untuk tidak mengomel. Karena siapa kita? Kita tidak lebih tinggi dari orang-orang itu. Dan Tuhan mempercayakan mereka kepada kita. Tugas kita tidak mengomel. Tugas kita membangun mereka. Kasih semangat, kasih kesempatan lagi. Terus ingetin. Kami mau bertobat ya Tuhan. Kami mau berhenti mengomel. Tolong kami ya Tuhan. Daging kami ini lemah. Kemarahan kami mudah disulut. Kejengkelan kami mudah sekali terpancing. Kekesalan hati kami gampang sekali muncul dan tersulut. Tolong kami Tuhan. Kendalikan kami Tuhan. Rendahkan hati kami Tuhan. Sehingga kami boleh melihat orang lain sebagai orang yang Tuhan kasihi. Sebagai makhluk yang setara dan yang seharusnya kami kasihi. Dan seharusnya kami hormati. Tuhan sudah mengajarkan kami untuk mengasihi sesama kami seperti mengasihi diri kami sendiri. Taruh hormat kami dan rasa takut kami kepadamu ya Tuhan, agar kami boleh menghormati dan menyayangi sesama kami. Terima kasih untuk peringatan ini ya Tuhan. Yang keempat, kita mau menyadari posisi hamba. Kita sadar bahwa kita umat, kita hamba yang sudah diadopsi menjadi umat. Kita tetap di bawah. Kita belajar untuk menghargai dan menghormati Tuhan sebagai Allah yang baik. Kami minta ampun ya Tuhan, kalau mungkin selama ini kami menganggap Tuhan itu pembantu kami, penyedia segala sesuatu yang harus terus-menerus memaklumi kemanjaan dan kecengengan kami. Ampuni kami Tuhan. Ajarkan kami untuk tahu posisi kami, bahwa kami adalah umat, bahwa kami adalah orang-orang yang perlu ditolong, dan Engkau adalah Allah, Tuhan kami, tempat di mana kami menghormati dan datang untuk menyembah Engkau. Engkau Allah pemilik hidup kami. Engkau Allah yang maha dahsyat, yang harusnya kami kagumi, yang kami agungkan, kami muliakan, dan kami sembah. Engkau adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini dan menciptakan kami juga. Engkau pemilik hidup kami, Engkau pemilik hati kami. Berikan kami rasa takut akan Engkau ya Tuhan. Dan menjaga hati Tuhan dengan hati-hati dan dengan sungguh-sungguh. Dan kami mau turut dan menghormati Engkau sebagai Allah kami satu-satunya. Yang kelima, kita mau percaya dan patuh pada semua ketetapan dan peraturan Tuhan. Kadang kami ini bebal ya Tuhan. Kami membaca firman Tuhan, tapi kami membaca seenak udel kami. Dan kami nggak sadar. Kadang-kadang Tuhan sudah menegur kami. Kadang-kadang Tuhan sudah memperingatkan kami. Dan sudah memberikan peraturan dan ketetapan-Mu. Tapi kami membaca seperti membaca angin. Dan kami tidak mengerti karena kebodohan dan kebebalan kami. Tolong kami ya Tuhan, buka mata hati kami, buka pikiran kami. Untuk setiap kali kami membaca firman Tuhan, kami menangkap ada ketetapan dan perintah Tuhan. Dan berikan kami hati yang mau menjalankannya. Dan juga saat kami mendengarkan firman Tuhan yang dibagikan, baik dari hamba Tuhan, ataupun Tuhan titipkan kepada orang-orang yang menegur kami. Tolong kami untuk peka ya Tuhan, untuk mengenali firman-Mu. Dan kami mau patuh dan menjalankan ketetapan-Mu. Yang keenam, mari kita berhenti memanipulasi Tuhan untuk kepentingan diri kita. Kami minta ampun Tuhan, kalau kami tahu selama ini kami memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan diri kami, untuk keuntungan kami,
untuk kesehatan kami dan keluarga kami, untuk kesejahteraan kami, kecukupan finansial kami. Kami berbaik-baik, kami membayar perpuluhan, kami melakukan tugas-tugas kami dengan ada udang di balik batu. Tolong kami ya Tuhan, tidak memanipulasi Tuhan. Ajar kami punya hati yang menyembah Engkau. Ajar kami punya hati yang mengasihi Engkau dengan tulus. Sehingga apapun Tuhan kami mau serahkan buat Tuhan. Apapun ya Tuhan, kami sadar bahwa Engkau adalah pemiliknya. Dan kami dipercayakan untuk mengelola semua yang Tuhan punya. Berikan kami kesadaran itu ya Tuhan, dan hati yang takut akan Tuhan dan bertanggung jawab untuk semua talenta, untuk semua kepercayaan, kepemilikan, harta benda, dan apapun, bakat, seni, dan apapun yang Tuhan berikan kepada kami, agar kami boleh menjadi pengelola yang baik dan mengerjakannya untuk memuliakan Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita bersama-sama memegang orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bersama-sama kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajar. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari si jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita this is not a good day, tapi kita akan ketemu lagi minggu depan. Yes, semua. Oke, selamat malam. Ya, terima kasih Bu Angelin. Sampai ketemu. Dadah. Thank you. Yuk, bye. Bye. Thank you. Bye. Sama. Sama.